Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Dan malam hari ini, Rema akan mengambil tema apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, yang diambil dari Ulangan 16 ayat 17. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai apa yang Alkitab ajarkan tentang uang, terambil dari Ulangan 16 ayat 17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat kesehatan, kecukupan, damai sejahtera, dan berkat-berkat lain yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami bersehati untuk belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran akan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan 16 ayat 17. Ulangan 16 ayat 17. Masing-masing harus memberi menurut kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Uang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita membutuhkan uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan. Uang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar-menukar dalam aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia bekerja keras, manusia menabung, investasi hanya untuk kesejahteraan yang standarnya kebanyakan diukur dari uang. Manusia mulai berpikir bahwa segala sesuatu adalah hasil usaha semata. Namun Ulangan 16 ayat 17 mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, bukanlah berapa banyak uang yang saya punya, melainkan apakah uang itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Ulangan 16 ayat 17, di mana bangsa Israel sedang merayakan 3 hari raya besar di hadapan Tuhan. Mereka datang dengan membawa persembahan sebagai ucapan syukur. 3 hari raya tersebut adalah yang pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu hari memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, dan domba Paskah dikorbankan sebagai lambang keselamatan, dan selama 7 hari mereka makan roti tidak beragi. Yang kedua, Hari Raya 7 Minggu. Kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Dirayakan 7 minggu setelah panen pertama, mereka membawa persembahan. Hari Raya Pondok Daud, kita bisa baca di Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Dirayakan setelah seluruh panen dikumpulkan, bangsa Israel tinggal di pondok-pondok untuk sementara waktu, hanya untuk mengingat perjalanan mereka selama di padang gurun. Ulangan 16 ayat 16 mengatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap Tuhan Allahmu. Bagaimana mereka harus datang? Dijawab di Ulangan 16 ayat 17, yaitu masing-masing harus memberi menurut kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita bahas kata demi kata. Masing-masing atau dalam bahasa Ibrani is, yang artinya setiap orang. Allah berbicara kepada setiap orang bahwa tanggung jawab memberi bukan hanya untuk orang kaya atau orang tertentu saja, tetapi setiap umat Tuhan. Setiap orang adalah pengelola berkat Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata berikutnya mengatakan harus memberi atau matanah, yang artinya pemberian. Memberi adalah tindakan penyembahan Allah kepada Allah, tidak melihat berapa banyak yang diberikan, tetapi melihat sikap hati ketika memberi. Uang itu adalah sarana atau alat, bukan Tuhan yang harus disembah. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dan segala penghasilanmu. Pertanyaannya, mengapa masing-masing orang harus memberi? Memberi berarti tindakan penyembahan dan tindakan sebagai ungkapan ucapan syukur bahwa uang yang kita peroleh adalah berkat Tuhan. Jadi, masing-masing orang harus sadar bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setiap kali manusia merasa bahwa kesuksesan karena kerja kerasnya, tetapi lupa siapa yang memberi nafas, siapa yang memberi kesehatan, dan siapa membuka kesempatan termasuk kesempatan untuk bekerja. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Kata berikutnya mengatakan menurut kemampuan atau kebirkat, artinya sesuai dengan ukuran berat. Allah tidak menuntut semua orang memberi dalam jumlah yang sama, namun sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh, kita bisa lihat di dalam Alkitab ada janda miskin yang dalam kekurangannya ia memberi. Kita bisa baca di Markus 12 ayat 41-44. Ia memberi 2 peser, tetapi dipuji Tuhan karena memberi dari kekurangannya. Artinya sikap hatinya adalah ia mengasihi Tuhan dan ia menyembah Tuhan melalui persembahannya. Kata berikutnya sesuai dengan berkat atau berakah atau berkat yang diberikan Allah. Artinya sumber berkat adalah Tuhan. Semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan. Kata berikutnya mengatakan yang diberikan kepadamu, bahwa berkat adalah pemberian tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Kata berikutnya mengatakan Tuhan Allahmu atau Yehova Elohika. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan mendasari seluruh kehidupan finansial umatnya. Uang adalah alat untuk kita melayani, bukan kita yang melayani uang. Tetapi uang adalah alat, bukan Tuhan yang harus dilayani. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat. Namun, uang itu berbahaya ketika uang menjadi penguasa hidup kita, menjadikan kita cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi, uang bukanlah Tuhan kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadikan uang sebagai Tuhan atas kita. Maka, apa yang terjadi? Kebanyakan orang akan berkompromi dengan dunia. Sebagai contoh, mereka akan mengorbankan integritas, mengabaikan keluarga. Terkadang ibadah dianggap tidak penting. Lebih baik mereka mencari uang daripada beribadah ke gereja. Lebih baik mereka membuka toko atau warung dan tidak beribadah ke gereja. Yang lebih parah lagi, hubungan dengan Tuhan menjadi dingin.
Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita bisa baca Matius 6 ayat 24. Artinya, kita akan teruji apakah kita cinta uang atau tidak. Apakah kita menjadikan uang sebagai tuan atas diri kita. Adalah ketika kita tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, pada umumnya dia memprioritaskan Tuhan, bukan Mamon. Dan berikutnya, menjadi saluran berkat. Allah memberkati umatnya bukan supaya mereka menimbun, tetapi supaya menjadi saluran berkat. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat, bahkan mungkin mengunjungi Danau Galilea dan Laut Mati? Di Israel ada dua pengairan yang terkenal, yaitu Danau Galilea dan Laut Mati. Keduanya menerima air dari Sungai Yordan. Namun Danau Galilea mengalirkan kembali air yang diterimanya sehingga penuh kehidupan itu. Sementara Laut Mati hanya menerima tanpa memberi keluar. Akibatnya tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati. Ulangan 16 ayat 17. Ulangan 16 ayat 17 mengajarkan kita bahwa yang pertama, semua uang dan berkat itu asalnya dari Tuhan. Oleh karenanya, jika kita memberi persembahan atau memberi uang kita kepada gereja, itu sama artinya kita memberikan ucapan syukur atau sebagai tindakan kita kepada penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa semua berkat berasal dari Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kita mengembalikan sebagian dari harta kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, dari Ulangan 16 ayat 17 kita belajar bahwa sesungguhnya kita adalah pengelola. Semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita hendaknya dikelola dengan bijaksana agar ada keseimbangan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita memberi dengan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Ketika kita memberi, Tuhan akan melihat sikap hati kita, bukan jumlah uang yang kita berikan. Apakah kita memberi dengan sikap yang rendah hati, atau justru kita memberi hanya untuk kesombongan supaya orang lain tahu bahwa kita memberi dalam jumlah besar? Sikap hati ini penting karena Tuhan tidak melihat jumlah uang yang kau berikan, namun sikap hati sebagaimana janda miskin, ia memberi sebagai tanda ucapan syukurnya dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Yang keempat, kita belajar bahwa pemberian sesuai dengan berkat yang kita terima. Artinya, Tuhan tidak pernah memaksa kamu untuk memberi dengan jumlah yang sama dengan orang-orang yang mungkin memiliki berkat lebih. Tuhan menerima semua yang kau berikan. Seberapapun yang kau berikan persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan menerima. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan lebih melihat bagaimana sikap hati Anda ketika memberi. Yang kelima,
kita belajar hati yang mengasihi Tuhan itu lebih berharga daripada uang. Artinya, jika kita mengasihi Tuhan dan mengakui Dia sebagai sumber berkat, Tuhan akan memberkati kita. Namun, jika kita mengasihi uang dan menganggap uang sebagai tuan kita, maka uang yang tadinya alat itu dapat mengubah karakter kita. Orang yang tadinya baik ketika ia menjadi hamba uang, tidak menutup kemungkinan ia menjadi jahat. Banyak kasus-kasus terjadi hubungan keluarga menjadi rusak hanya karena uang. Hubungan pertemanan juga menjadi rusak hanya karena uang. Jadi, jikalau uang dijadikan sebagai tuan, atau kita menjadi hamba uang, cinta uang, maka kita perlu hati-hati. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari ini, kita bisa memaknai bahwa persembahan itu adalah ucapan syukur kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan uang hanyalah sarana yang dipakai untuk pekerjaan pelayanan di muka bumi. Marilah kita lebih mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan daripada kita mengasihi uang. Uang memang penting, tetapi uang tidak dapat membeli segalanya. Uang dapat membeli obat, tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Uang bisa membeli barang-barang mewah atau barang-barang yang mendukung kenyamanan saudara-saudara. Namun uang tidak menjamin kebahagiaan saudara. Uang juga tidak menjamin keselamatan saudara. Keselamatan itu hanya dapat dijamin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa segala yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur, setia dalam mengelola berkat Tuhan. Pimpin kami agar uang dan harta yang Engkau percayakan dapat dikelola, dipakai dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.